Teman-teman, berjumpa lagi di channel 5 Destinasi. Saat ini sudah pukul 00, sebentar lagi akan ada pergantian hari. Jadi tepat pukul 6.00 WITA akan diberlakukan aturan-aturan penyepian. Jadi saya sebagai orang Bali selalu harus mengikuti aturan yang ada. 24 jam mulai jam 6 pagi semua orang Bali tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas, kemudian tidak boleh menyalakan lampu. Nah, situasi saat ini sedang lengang, kita masih bisa menggunakan lampu, namun di jalanan sudah nampak tidak ada lalu lintas lagi. Mungkin mereka sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing. Kebetulan saat ini sebentar saya akan dalam perjalanan pulang ke kampung, jadi saya juga akan lihat situasinya seperti apa di jalan raya. Baik teman-teman, kita ikuti situasinya seperti apa besok pagi jam 6, seperti apa para warga Bali ikut menyukseskan acara atau upacara atau tradisi orang Bali yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kita ikuti teman-teman. Teman-teman, saya dalam perjalanan pulang. Saat ini sudah pukul 00.24, berarti sudah pergantian hari. Lagi 5 jam lebih pemberlakuan aturan penyepian yang setiap tahunnya dilaksanakan di Bali itu akan berjalan, akan diberlakukan teman-teman. Nah, ini masih ada lalu lalang sepeda motor, mungkin dia jalan-jalan di kerabat atau temannya. Namun secara total suasana sudah sepi, sudah lengang. Mungkin karena sudah waktu untuk istirahat, demikian pula karena sebentar lagi akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan tradisi yang ada di Bali. Aturan tidak boleh keluar rumah atau stay home, aturan tidak boleh beraktivitas selama 24 jam. Orang Bali berada di rumah. Kalau andai kata ada hal-hal yang sifatnya darurat seperti sakit, itu nanti akan ditangani oleh pemerintahan desa, karena sudah diatur melalui peraturan yang ada. Jadi sebelumnya pemerintahan desa sudah menyampaikan kepada warganya. Demikian pula teman-teman, ketika penyepian ini berlaku, apabila ada keluarga yang didatangi oleh tamu, dalam arti mungkin ada kerabat atau keluarga yang berasal dari daerah lain datang ke sebuah keluarga, dia juga harus melapor, karena selama kurun waktu 24 jam itu, jadi pemerintahan desa bertanggung jawab untuk melindungi warga yang berasal dari luar ikut dalam proses penyepian di sebuah desa. Jadi tidak tutup kemungkinan tamu tersebut mungkin mengalami keadaan sakit atau bagaimana, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini berbarengan dengan acara penyepian. Jadi tetap itu menjadi tanggung jawab tinggi desa, dalam hal ini Perbekel
atau mungkin Kaling ataupun Klien Dusun yang bertanggung jawab, karena prosedur para tamu yang masuk tentu melapor kepada Kaling, kepala lingkungan ataupun Klien Dusun. Teman-teman, kita lihat di samping kiri dan kanan di ruas jalan ini sudah sepi, jadi tidak ada nampak aktivitas. Ada beberapa, mungkin ini ada sepeda motor, mungkin datang dari sebuah tempat, dari kerabat teman mungkin, namun mereka sudah siap. Nah, ini traffic light namun sudah mulai dimatikan, sudah off, sudah tidak berfungsi sementara dalam rangka hari raya penyepian. Teman-teman lihat, bisa penerangan jalan sudah mati semua. Ada nampak rumah yang masih menggunakan lampu karena belum diberlakukan aturan tidak boleh menggunakan lampu. Sebentar lagi 5 jam peraturan sudah berlaku, tidak boleh bepergian, tidak boleh keluar rumah, dalam artian tidak boleh bepergian, kemudian tidak boleh beraktivitas, tidak boleh membunyikan suara-suara klakson apapun bentuknya yang bisa mengganggu ya. Saat ini sudah jam 00.30, jadi setengah 1 pagi. Saya masih berada di ruas jalan Singaraja Lovina. Nah, inilah daerah Lovina. Di sebelah kiri saya ada angkringan. Ini angkringan ini juga sudah mulai mematikan lampunya, tidak seperti biasanya, teman-teman. Angkringan tersebut biasanya jam segini masih ada customer, ada orang duduk-duduk di sana, dan meriahnya karena lampunya banyak sekali, jadi menggunakan lampu variasi yang dengan tujuan untuk menarik menarik customer gitu. Nah, besok mulai jam 6 akan diberlakukan di seluruh Bali, walaupun ada fasilitas-fasilitas umum seperti bandara, kemudian terminal-terminal itu semua ditutup, kecuali rumah sakit ya, kecuali rumah sakit, teman-teman. Jadi fasilitas umum yang masih buka ya setelah jam 6 pagi besok adalah rumah sakit, karena rumah sakit itu sebagai fasilitas yang melayani situasi darurat ya, apalagi situasi pandemi COVID-19 ini ya. Jadi ketika ada orang sakit tentu memerlukan fasilitas umum rumah sakit, karena orang sakit itu tidak bisa ditunda keadaannya. Sehingga dengan surat rekomendasi kepala desa, kalau mereka berada di daerah pedesaan, atau mungkin rekomendasi lurah ya, yang diantar oleh staf desa atau staf kelurahan untuk datang ke rumah sakit apabila ada situasi warganya pada saat 24 jam penyepian itu dalam keadaan emergensi, dalam keadaan sakit misalnya. Nah itu teman-teman, jadi sedikit saya sharing tradisi, saya sharing budaya
Nah, setiap tahunnya di Bali ya diadakan penyepian. Nah, bagi warga Bali yang berada di daerah rantau seperti misalnya di pulau-pulau lain ya, Jawa, Kalimantan, Sumatera dan pulau lainnya, mereka juga ikut berpartisipasi merayakan ya, cuman ya dengan menggunakan situasi di mana mereka berada. Jadi tentu orang Bali yang berada di luar Pulau Bali pada saat perayaan Hari Raya Nyepi tidak bisa persis bisa merayakan Hari Raya Nyepi, oleh karena lingkungan mereka. Jadi lingkungan mereka itu tidak seperti di Bali gitu. Cuman saya yakin ada sebuah toleransi dari agama lain terhadap orang-orang Bali yang berada di rantau dalam situasi merayakan Hari Raya Nyepi. Nah, tentu kembali kepada pribadinya teman-teman. Jadi kalau dia merayakan atau mereka merayakan Hari Raya Nyepi di daerah rantau, mungkin hanya bisa tidak keluar rumah gitu, tidak keluar rumah walaupun di luar ramai begitu. Jadi dia tetap disesuaikan dengan konsep bagaimana perayaan Nyepi dirayakan di Bali gitu. Nah, itu teman-teman, jadi tradisi yang mesti harus warga Bali ikuti, hingga setiap tahunnya ya warga Bali tetap mempersiapkan kedatangan hari raya besar ini, hari raya Hindu gitu ya. Jadi ini juga merupakan hari raya yang ditolerir oleh Kementerian Agama. Jadi hari raya Nyepi ini termasuk libur dalam arti libur nasional, bukan liburnya di Bali saja. Nah, itu jadi sebagai upaya toleransi dari Kementerian Agama, jadi setiap hari raya Nyepi sekolah ataupun fasilitas umum itu ditutup gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi kembali kita ke situasi saat ini. Saya sudah berada di kilometer 7, masih di Resort Lovina. Nah, saat ini daerah Lovina belum ada kemajuan tentang perkembangan pariwisata oleh karena COVID-19. Lovina merupakan salah satu tujuan wisata dunia ya, yang sudah dikenal oleh orang-orang di berbagai benua di dunia. Namun karena pengaruh dari COVID-19 ini, Lovina sebagai objek pariwisata Bali Utara ini memang benar-benar lumpuh ya, memang benar-benar lumpuh. Jadi para pekerja yang mengandalkan bisa bekerja oleh karena pariwisata, saat ini mereka harus kembali ke kampung ya, menyesuaikan diri di kampung, cari pekerjaan dan beradaptasi di kampung. Walaupun mungkin bagi mereka merasakan asing oleh karena bertahun-tahun berada di daerah pariwisata. Banyak juga teman-teman orang-orang Bali Utara ini merantau ke daerah Bali Selatan. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus kembali ke kampung mereka. Jadi yang merantau ke Bali Selatan seperti daerah Kuta, Nusa Dua, Sanur, kemudian
kemudian Ubud, itu mereka harus legowo melangkahkan kakinya kembali ke kampung. Oleh karena selama COVID-19 ini mereka tidak punya harapan untuk tetap tinggal di Bali Selatan karena tidak ada aktivitas, dan kemudian pengurangan tenaga kerja dilakukan per Juni 2020. Jadi mungkin 2 bulan setelah COVID atau 3 bulan setelah COVID itu mereka sudah di-resign atau dirumahkan. Bahkan mungkin ada yang diberhentikan oleh karena industri pariwisata tidak berkembang lagi. Para owner fasilitas pariwisata itu sudah tidak bisa lagi membayar operasional usahanya, sehingga mereka harus duduk bersama kemudian memberi informasi bahwa usaha pariwisata itu sudah tidak berjalan lagi, sehingga para owner usaha pariwisata itu memberanikan diri untuk resign karyawannya. Jadi mau tidak mau karyawan itu harus legowo menerima apa menjadi keputusan daripada para owner yang bergerak di bidang pariwisata. Teman-teman, detik-detik pemberlakuan peraturan penyepian sudah akan mulai lagi, kira-kira lagi 5 jam. Di sebelah kiri kanan saya lampu penerangan jalan sudah semua mati. Nah, ini daerah fasilitas umum, pompa bensin masih dinyalakan lampunya. Yang pasti besok sudah semua dimatikan. Kenapa menyala? Karena pemberlakuan peraturan belum mulai. Jadi jam 6 pagi mulai peraturannya, tidak boleh bepergian, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktivitas, kemudian tidak boleh membunyikan bunyi-bunyian yang bisa mengganggu usuknya perayaan Nyepi. Namun ada pengecualian, teman-teman, apabila ada keluarga yang dalam keadaan sakit, ada pengecualian, ada kebijakan dari pemerintahan desa, oleh karena keadaan menyebabkan, sehingga diizinkan untuk menggunakan lampu, namun tidak selalu menjolok. Nah, di Bali itu ada tradisi pengawasan pada saat Nyepi oleh para pecalang. Jadi para pecalang ini ditunjuk untuk ikut berpartisipasi menyukseskan perayaan Hari Raya Nyepi, sehingga perayaan Hari Raya Nyepi bisa berjalan lancar. Jadi tugas para pecalang ini adalah mengawasi situasi, oleh karena dalam situasi gelap, karena tidak diperkenankan menggunakan lampu, tentu harus dikontrol. Kemudian para pecalang ini diberikan rekomendasi untuk bisa keluar rumah. Jadi para pecalang ini akan ditempatkan di berbagai pos, ya teman-teman. Jadi mereka berbagi diri di setiap lingkungan itu ada. Jadi di setiap pojok desa itu
ada tugasnya. Karena situasi sepi, kemudian terjadi jeda komunikasi, walaupun alat komunikasi berupa Android itu masih bisa dihidupkan untuk mengantisipasi situasi, namun kalau tugas pecalang ini sebagai pengawas ini, mereka mengontrol keadaan masyarakatnya, baik siangnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore, demikian pula malamnya. Jadi mereka juga keluar rumah, mereka mengadakan patroli, melihat situasi di luaran. Teman-teman, saya sekarang sudah berada di Desa Banjar, di mana ini adalah kota kecamatan dari 9 kecamatan yang ada di Buleleng. Banjar merupakan salah satu kota kecamatan. Jadi Banjar punya potensi objek wisata hot spring, jadi satu-satunya di Bali Utara yang menjadi tujuan wisata lokal maupun asing. Biasanya paginya di daerah ini ramai luar biasa, karena ini salah satu pasar tempat para warga untuk berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Dan protokol kesehatan di daerah ini cukup ketat, cukup lumayan ketat. Jadi setiap paginya pasar itu diawasi oleh petugas protap. Apabila ada warga yang tidak menggunakan masker, akan ditegur atau diberikan masker. Ya, memang kalau pasar itu tidak bisa diatur social distancingnya. Satu-satunya yang masih berpotensi untuk menyebarnya COVID-19 adalah di pasar. Ya, di pasar. Namun karena alasan ekonomi, karena pertimbangan ekonomi agar ekonominya bisa bergerak, hingga pasar masih bisa buka, tapi diberikan tenggang waktu jam mulai dan jam berakhir, teman-teman. Kalau di Bali, kurang tahu juga di daerah lain. Nah itu teman-teman. Jadi saya sudah masuk ke daerah sebelah selatan Banjar. Ini akan menuju ke daerah pegunungan. Nah, rumah saya berada di antara daerah objek wisata Munduk dan daerah objek wisata Banjar. Nah begini suasananya, ini kita sudah masuk kampung. Ini sudah mulai tanda-tanda situasi hening. Para keluarga sudah selesai mengadakan upacara ritual menyambut perayaan Nyepi. Walaupun masih ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, tentu mereka ingin menghabiskan waktunya karena mereka besok jam 6 sudah harus stay home, sudah harus berada di rumah. Nah ini teman-teman, jadi situasinya cukup sepi. Baik teman-teman, itu saja dulu. Jadi kita menunggu sampai jam 6 pagi. Akan kita ikuti seperti apa
setelah matahari terbit, suasananya di jalan, terutama di daerah kampung saya, nanti akan saya lihat situasinya dan akan saya informasikan kepada teman-teman. Saya hampir tiba di rumah. Jadi inilah desa kami. Potensi desa kami adalah tanaman buah-buahan seperti manggis, durian, dengan panennya setiap tahun. Jadi kami cukup berbangga juga tinggal di daerah tanah yang boleh dibilang cukup subur. Penduduk di desa ini 1000 jiwa, jadi 1000 pemilih dengan hampir 700 kakak, teman-teman. Jadi desa kami adalah desa yang cukup kecil di Bali Utara. Kami punya potensi durian, jadi durian yang pernah mendapat juara di kabupaten, dan durian juara ini sering diburu oleh para penggemar durian, baik itu buahnya maupun tanamannya, karena terkadang durian yang enak rasanya itu dicari pucuknya untuk proses sambung. Setiap tahunnya para penggemar durian datang ke daerah ini karena sudah cukup dikenal taste durian kami, durian Mundok Bestale. Nah, saat ini masih sedang berlangsung panen durian. Jadi para penggemar durian biasanya pagi-pagi di panjang jalur ini datang untuk mencari tengkulak yang menjajakan durian yang beragam taste-nya, jadi dan bentuknya, teksturnya. Baik teman-teman, kita menunggu lagi hampir 4,5 jam untuk beranjak ke jam 6.00 pagi. Ya, lampu-lampu penerangan jalan sudah tidak lagi ada yang nampak, sudah semua mati. Baik, saya tiba di rumah, laporan saya akhiri. Sampai jumpa besok jam 6.